Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Metro Bekasi Kota apel gelar pasukan Ops Keselamatan Jaya 2025 di lapangan apel Polres Metro Bekasi Kota pada Senin 10 Februari 2025. Wakapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Arianda, memimpin apel gelar pasukan Ops Keselamatan Jaya 2025 di lapangan apel Polres Metro Bekasi Kota. Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Kota Bekasi akan berlangsung selama 14 hari dan operasi ini menyasar 11 jenis pelanggaran lalu lintas. Operasi ini mengutamakan tindakan preventif dan preemptif disertai dengan penegakan hukum lalu lintas secara edukatif. Sebanyak 120 personil dari bagian operasional, Dishub, dan TNI terlibat dalam operasi ini. Diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dalam berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Operasi bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Operasi ini diprioritaskan di 3 lokasi, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Pramuka sekitar alun-alun M. Hasibuan, dan sekitaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi bersama Forkopimda Kabupaten Sragen menghadiri penanaman pohon dalam rangka ketahanan pangan di Lapas Kelas 2A Kabupaten Sragen pada 10 Februari 2025. Kapolres berharap program ini dapat berlanjut dan didukung oleh masyarakat untuk hasil optimal dan dapat berlanjut dan didukung oleh pendamping Babin Kaptimas untuk hasil yang lebih optimal. Polres Sragen secara aktif membantu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sejumlah kegiatan kolaborasi antara petani dan polisi serta TNI telah dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah lahan produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka sosialisasi Operasi Keselamatan Candi 2025, jajaran Satlantas Polres Solo Tigo bagikan bunga kepada pengendara tertib lalu lintas pada 11 Februari 2025. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, khususnya di wilayah kota Solo Tigo. Selain itu, operasi ini juga difokuskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas melalui upaya preemptif dan preventif dengan mengusung tema Tertib Berlalu Lintas guna terwujudnya Asta Cita. Dalam mendukung swasembada pangan, Polresta Palangkaraya melakukan panen jagung di lahan kelompok usaha tani yang merupakan lahan binaan Polresta Palangkaraya. Polresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi melakukan panen jagung di lahan kelompok usaha tani Sumber Rezeki Beruntung yang merupakan lahan binaan Polresta Palangkaraya. Panen ini dilakukan di lahan seluas 9.000 meter persegi dengan hasil mencapai 5 kintal jagung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian guna mendukung ketahanan pangan. Kapolresta Palangkaraya menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk membantu kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka, sekaligus menunjukkan kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini juga sebagai bentuk dukungan Polresta Palangkaraya terhadap ketahanan pangan di wilayah Palangkaraya. Dengan adanya program binaan ketahanan pangan, diharapkan para petani dapat semakin produktif dan berdaya saing, serta menciptakan kemandirian dalam sektor pertanian.
Dari Polresta Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam mensukseskan program Astacita Ketahanan Pangan, Polres Gianyar Polda Bali menggelar kegiatan panen jagung di Subak Jerokuta, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Polres Gianyar Polda Bali menggelar kegiatan panen jagung di Subak Jerokuta, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan serta mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Dalam sambutannya, Kapolres Gianyar AKBP Umar menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini. Dan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Hendrawan bersama dengan Wakapolres Kapuas Hulu melaksanakan panen keempat hasil budidaya sayuran hortikultura di pekarangan bergizi Polres Kapuas Hulu. Hasil panen kali ini meliputi berbagai jenis sayuran seperti pokcoy dan selada yang dibudidayakan menggunakan metode hidroponik. Metode ini dipilih karena efisiensinya dalam memanfaatkan lahan terbatas serta keberlanjutannya yang ramah lingkungan. Kapolres Kapuas Hulu, Hendrawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah berkontribusi dalam program ini. Program hortikultura dan hidroponik di Polres Kapuas Hulu dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata baik bagi internal Polres maupun masyarakat di sekitarnya. Program pekarangan bergizi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan internal Polres Kapuas Hulu, tetapi juga memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah secara optimal. Kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan bagi jajaran Polres Kapuas Hulu, sekaligus membuktikan komitmen mereka dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan lokal. Polres Buleleng Polda Bali menggelar Jumat Curhat di kantor Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Antusiasme warga terlihat saat menyampaikan masukan terkait upaya pemberantasan narkoba di desa mereka. Dalam upaya memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Wituan Sutadi memimpin kegiatan Jumat Curhat yang berlangsung di kantor Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi serta membahas berbagai isu yang berkembang di lingkungan. Antusiasme warga terlihat jelas, terutama dalam menyampaikan masukan terkait upaya pemberantasan narkoba di desa mereka. Dalam arahannya, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Wituan Sutadi menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan sosial dan moral masyarakat. Kapolres Buleleng juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kecanduan, terus rusaknya susunan saraf otak sehingga perilaku kesehatan fisiknya terganggu, ekonominya terganggu, mentalnya terganggu, sehingga yang jadi korban adalah masyarakat kita jadi sakit akal budi. Pemirsa, Polresta Banjarmasin secara resmi menggelar operasi kepolisian kewilayahan Keselamatan Intan 2025. Kegiatan ini ditandai dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi melalui Kabak Ops Kompol Imade Subagia memimpin apel gelar pasukan operasi Keselamatan Intan 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Operasi ini akan menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif melalui imbauan edukatif dan persuasif. Kemudian penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan etle, baik statis maupun mobile. Pihak kepolisian juga melakukan teguran simpatik terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan terjadinya laka lantas. Operasi Keselamatan Intan 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas guna mengurangi resiko fatalitas kecelakaan. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Ahmad Doviri, memimpin kegiatan sosialisasi Grand Strategi 2025 hingga 2045 yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Februari 2025. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa penyusunan Grand Strategi Polri menuju Indonesia Emas 2045 harus berorientasi pada masyarakat. Bertempat di ruang rapat utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Polri menggelar sosialisasi Grand Strategy 2025-2045 yang ditujukan untuk seluruh anggota Polri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas. Sosialisasi ini berlangsung pada Selasa 11 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Ahmad Doviri, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Kaba Intelkam Polri Irjen Pol Syahardiantono, serta para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Melalui paparannya, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri menyampaikan bahwa seluruh sistem kerja Polri harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mempertimbangkan betul peluang serta potensi kendala yang mungkin muncul dalam perencanaan konsep, kinerja, serta giat-giat Polri. Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri juga menerangkan terkait sejumlah strategi jangka panjang Polri, termasuk perubahan-perubahan yang perlu dilakukan selama 20 tahun ke depan. Dalam merencanakan sesuatu, kita harus mempertimbangkan segala faktor yang terkait, termasuk potensi, kendala, dan peluang yang ada. Betul rekan-rekan sekalian. Jangan gagah-gagahan kita nyusun konsep. Konsep ini muluk-muluk bagus dengan bahasa yang ini itu, tetapi ketika implementasi itu lari kemana-mana, gagal di tengah jalan. Saya yakin dan percaya kalau peribahasa ini betul-betul dari awal yang melandasi penyusunan Grand Strategi, insya Allah bahwa Grand Strategi rancangan yang kita susun itu betul-betul sudah mengambil kaidah-kaidah yang diperlukan sehingga nanti kedepannya pun akan jadi bagus. Pada kesempatan ini, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri juga menyampaikan terkait sistem pengukuran kinerja Polri yang perlu didukung oleh digitalisasi agar hasilnya semakin akurat, sekaligus menjadi salah satu langkah modernisasi dan digitalisasi. Grand Strategy Polri 2025-2045 telah disusun sejak tahun 2021 melalui berbagai riset, kritik, dan masukan dengan harapan salah satunya agar dapat berfungsi sebagai acuan penyempurnaan kualitas pelayanan dan kinerja institusi Polri, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Polri juga meminta kerjasama serta masukan masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan kinerja Polri mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.